Sebuah cerita sederhana menggugah kesadaran kita. Sebuah gerakan kecil dari warga RW 02 Kelurahan Tanah Baru Beji yang menolak diam ketika ada tetangga yang kesulitan makan. Cerita ini berawal dari Ibu Ani, kader aktif di lingkungan RW 02 Kelurahan Tanah Baru Beji, Kota Depok. Ia mendengar kabar tentang tetangganya yang tengah kesulitan makan. Satu bungkus mie instan dibagi untuk sekeluarga, hanya disiasati dengan banyak kuah. Kadang mereka hanya minum air putih untuk menahan lapar. Dari rasa prihatin itulah muncul tekad untuk berbuat sesuatu. Bukan menunggu bantuan datang, tapi memulai dari lingkungannya sendiri. Nama saya Ani Sofia, kebetulan saya menjabat sebagai Ketua Lumbung Pangan di wilayah RW 02, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok. Awalnya memang kami mengacu dari arahan Dinas Kesehatan dengan terbentuknya lumbung pangan ini awalnya untuk pasien TB. Karena di wilayah kami itu pasien TB itu alhamdulillah tidak terlalu banyak. Dan penerimaan lumbung pangan itu alhamdulillah banyak, jadi kami itu berkembang ya, jadi nggak hanya untuk pasien TB, tapi nanti ternyata berkembang ke anak balita stunting, ke duafa, ke bencana gitu. Gerakan yang diinisiasi oleh Bu Ani ini sederhana, tapi mengandung makna mendalam. Setiap bulan saat arisan PKK RW, masing-masing RT membawa bahan pokok seperti beras, minyak, tepung, telur, sarden, atau apapun yang mereka mampu. Semua disimpan di lumbung pangan untuk kemudian disalurkan kepada warga yang sedang kesulitan. Tak perlu proposal, tak perlu menunggu lama. Begitu ada laporan, bantuan segera dikirimkan. Bagi Ibu Ani, ini bukan sekedar soal makanan, tapi tentang rasa peduli dan kebersamaan antar warga. Biasanya dari ketua kelompok PKK RT atau kader RT itu, karena kami kebetulan sudah punya grup ya, punya grup lumbung pangan, kalau mereka bisa ngechat di situ ya, ada warga yang butuh bantuan karena dia sudah misalkan 2 atau 1 hari tidak makan. Biasanya saya langsung bilang ke Bu RT-nya butuh sekarang, malam ini, karena kadang-kadang tidak tahu waktu ya Kak, kalau info seperti itu mau siang, mau malam, mau apa. Kalau ada info seperti itu, saya biasanya langsung menawarkan apakah butuh malam ini juga. Tapi biasanya ketua lingkungan itu untuk malam ini biasanya sudah cover oleh ketua lingkungan, karena kalau dapat info dia nggak makan gitu langsung dibelinya mateng. Nah keesokan harinya baru kami datang dengan membawa kebutuhan pangan yang mereka butuhkan, pun yang kami dapat dari warga itu akan dikembalikan lagi untuk warga. Kami berkesempatan untuk mengunjungi dan melihat langsung bagaimana Ibu Ani dan kawan-kawan mendistribusikan sembako bantuan pada warga yang membutuhkan. Kini, donasi datang tidak hanya dari pengurus PKK, tapi juga dari warga yang ingin ikut berbagi. Ada yang menyumbang bahan pangan, dan ada juga yang menitipkan uang untuk dibelikan sembako. Dan setiap bantuan yang diterima, tak ada yang sia-sia. Semuanya disalurkan dalam bentuk bahan pokok bagi keluarga yang membutuhkan. Dukungan penuh dari Ketua RW membuat gerakan ini semakin kuat. Kini, Lumbung Pangan RW 02 menjadi contoh nyata bagaimana solidaritas bisa menjadi benteng pertama
dalam menghadapi krisis sosial? Ya, pertama memang tadi karena memang kita ada program pengumpulan melalui masyarakat, dari warga, ada mendonatur, kemudian seperti apa, itu warga yang keliling dan juga ada kader atau RT yang datang ke sini menyetor, kemudian kita dokumentasikan, lalu kita masukkan ke dalam istilahnya logistik ini dalam tempat atau gudang di sini sementara, lalu dari data-data yang nanti ada seksi bagian pendataan siapa yang membutuhkan, lalu kita programkan mereka, terutama yang tadi TB, yang stunting, kemudian yang duafa, yang seperti itu. Nah, lalu kita distribusikan dari tim pendistribusian seperti itu. Tanggapan dari masyarakat adalah sangat positif dan sangat mendukung, terutama pada saat ibu-ibu kader keliling itu, buktinya itu lumbung pangan, sumbangan, ada beras, ada telur, ada mie instan dan lain-lain itu mengalir gitu ya. Jadi dengan seperti itu terbukti ada dukungan dari masyarakat. Gerakan kecil ini akhirnya menarik perhatian Dinas Sosial dan Dinas Kominfo Kota Depok. Mereka datang untuk melihat langsung bagaimana inisiatif warga bisa tumbuh mandiri tanpa dukungan dana besar. Bagi mereka, lumbung pangan RW 02 adalah contoh inspiratif tentang bagaimana konsep ketahanan sosial dibangun dari bawah. Saya Indah Susilawati, saya pengelola program TBC di Dinas Kesehatan Kota Depok. Saya sangat apresiasi terkait kegiatan di RW 02 Kelurahan Tanah Baru yang bernama Lumbung Pangan RW 02. Ini adalah istilahnya dari warga untuk warga yang patut kita apresiasi, menjadi dukungan untuk masyarakat sekitar dari warganya terkait untuk bantuan di sini dalam bentuk dukungan sembako atau sepertinya banyak ya yang dikumpulkan oleh warga RW 02 ini yang akan dikelola dan didistribusikan oleh ibu-ibu kader RW 02 dari Kampung Peduli Tuberkulosis yang diketuai oleh Ibu Ani. Bagi Ibu Ani, gerakan ini bukan sekedar memberi bantuan, tapi menjaga harapan agar tidak padam. Ia percaya tangan-tangan kecil yang mau menolong adalah kekuatan besar bagi sebuah lingkungan. Dan lumbung pangan ini menjadi bukti ketika warga saling jaga, tidak ada yang benar-benar sendirian. Dari satu ide sederhana, lahir gerakan yang menumbuhkan solidaritas. Semoga semangat ini menyebar ke banyak tempat, menjadi inspirasi bagi kota-kota lain di Indonesia. Karena ketahanan sosial dimulai dari empati, dan empati dimulai dari hati. Lumbung pangan, warga jaga warga, dari Depok untuk Indonesia. Bagaimana dengan kamu? Adakah kisah inspiratif lain di kotamu? Boleh share di kolom komentar ya, supaya semakin banyak orang yang tergerak melakukan perubahan di lingkungannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar cerita-cerita inspiratif seperti ini bisa terus tersebar dan menyalakan semangat gotong royong di seluruh Indonesia.